Shalom, perkenalkan nama saya Desna Burubarus. Saya mahasiswa dari STTSU. Saya tingkat 4 semester 7. Di sini saya ingin menyerahkan tugas saya kepada Ibu Denikas Juliana Bru Nenggolan MPDK mengenai isu-isu permasalahan di kalangan remaja menggunakan metode wawancara dengan mata kuliah PAK SMP. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Halo Kak. Terlebih dahulu kakak ingin memperkenalkan diri. Nama saya Desna Burubarus. Saya mahasiswa dari STTSU. Saya tingkat 4 semester 7. Di sini kakak ada tugas dari dosen kakak, yaitu mengenai isu-isu permasalahan di kalangan remaja. Bolehkah adik-adik memperkenalkan diri terlebih dahulu? Kakak, perkenalkan, nama saya Desna Burubarus. Saya bersekolah di SMP 1 Tempat Baru Terakhir. Saya kelas 1. Saya Jupiter Topu SMP 1 Pana kelas 92. Jadi kakak ingin bertanya, isu-isu permasalahan apakah yang adik-adik alami? Kan adik-adik sekarang ini remaja. Isu-isu permasalahan apakah yang adik alami di saat kalangan remaja pada saat ini? Yaitu bermain gadget. Gara-gara bermain gadget jadi ketele-ketele saat mengerjakan tugas, jadi lupa dan malas belajar gara-gara penggunaan gadget. Tugas jadi tidak selesai, mata pelajaran jadi lupa dan segala macam yang alami semenjak mengenal namanya gadget. Perubahan fisik yang adik alami apakah nggak ada, atau kan sekarang ini udah remaja, jadi ada perubahan dari anak kecil menjadi remaja. Apakah perubahan itu yang adik alami, kayak seperti atau perubahan fisiknya itu tumbuhnya jerawat? Apa di kalangan remaja kan banyak sekali perubahan mulai dari anak kecil menjadi remaja. Apa yang adik alami, perubahan tersebut apa yang adik alami? Seperti yang Kak bilang, tumbuhnya jerawat, perubahan fisik yaitu makin gemuk, makin tinggi segala macam. Suara. Adik, permasalahan isu permasalahan yang adik alami di saat kalangan remaja ini apa saja? Yaitu tentang cintaan. Ketika saya melihat wanita gitu, saya langsung tertarik ketika melihat wanita gitu Pak. Apakah adik terpengaruh dengan lingkungan seperti menggunakan rokok atau apa kayak gitu deh? Kalau menggunakan rokok ya saya tidak tertarik, saya cuma tarik ke percintaan aja gitu Pak. Perubahan fisik yang adik alami di saat adik melihat wanita, jadi adik tertarik melihatnya, itulah perubahan fisik yang adik alami di saat kalangan remaja, perubahan dari anak kecil menjadi remaja. Iya Pak. Jadi hambatan yang adik alami di saat adik udah merasakan cinta itu apakah hambatannya? Saya sering melawan orang tua dan tidak mendengarkan apa yang dengar orang tua saya gitu. Tugas-tugas adik di sekolah itu teratur nggak di saat adik udah merasakan cinta? Tugas ini sekarang kemana enggak siap gitu Pak. Sekarang Jadi di sini kakak udah tahu kendala-kendala apa saja yang adik alami di saat kalangan remaja. Banyak sekali perubahan atau banyak sekali yang adik rasakan di saat di saat pertumbuhan dari anak kecil menjadi remaja. Jadi kakak simpulkan dari yang adik-adik bilang, dimana di saat adik udah remaja, seharusnya adik bisa mengontrol diri adik, apalagi di saat percintaan yang adik bilang tadi. Ubahlah omset pemikiran adik di saat adik udah merasakan cinta, buatlah itu sebagai pendorong atau pengacu supaya cinta itu, bikinlah itu jadi motivator untuk kita belajar. Jangan gara-gara cinta kita menjadi melawan orang tua, jangan gara-gara cinta kita menjadi tidak mengerjakan tugas di sekolah, baik di rumah. Dan juga kepada adik Tesalonika, kalau apa tadi adik merasakan perubahan fisik seperti itu wajar kalau di kalangan remaja, tapi adik keseringan menggunakan gadget.
rubahlah gadget itu, ambil dari sisi positifnya gadget. Contohnya mengerjakan tugas di rumah, contohnya ada tugas di sekolah, kita menggunakan gadget itu hanya untuk mengerjakan tugas. Jangan kita gunakan gadget tanpa kita mengarahkan waktu kita. Kita tidak peduli lagi dengan waktu. Kita setiap hari menggunakan di gadget tanpa kita pedulikan tugas-tugas kita kayak mana. Jadi haruslah kita mengubah omset pemikiran kita dari sekarang. Jadi adik-adik, banyak sekali anak remaja terjerumus itu ke dalam hal-hal negatif seperti narkoba, seperti judi, seperti minum-minuman keras. Janganlah adik-adik terjerumus ke dalamnya. Karena apa? Perubahan fisik dari anak kecil menjadi remaja itu banyak sekali sekarang menjadi ini yang pergaulan bebas. Jadi adik-adik menjadi terjerumus ke dalam dunia fana ini. Jadi kakak di sini untuk menyarankan, ubahlah omset pemikiran adik-adik, karena di kalangan remaja banyak sekali yang terjerumusnya akan dosa. Dan juga buatlah pedoman kalian itu tentang firman Tuhan yang mengacu kalian. Siap adik-adik? Coba. Ada juga tertulis di dalam Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12. Biar kakak bacakan kepada adik-adik. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataanmu dalam tingkah lakumu dan kasihmu dan kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Jadi firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah. Jadi jangan karena kalian masih remaja, kalian menganggap, aku kan masih mudanya, jadi aku masih berhak untuk melakukan yang masalah-masalah di dalam remaja, yang kayak minum-minuman keras, apa segala macam. Janganlah menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Seharusnya di kalangan remaja pada saat yang kalian ini masih muda, jadilah teladan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kita harus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, karena di dalam tubuh adik ini ada baik Tuhan yang di dalamnya. Kita harus menjaganya supaya suci, supaya Tuhan bisa betah di dalamnya. Jadi firman Tuhan menegurkan kita pada hari ini untuk mengatakan kepada kita, kita harus jadi seorang adik-adik, harus jadi seorang muda. Itu tidak boleh terjerumus ke hal-hal negatif, yaitu karena aku masih muda kak, masih remaja, aku masih berhak lah kak untuk melakukan yang permasalahan di remaja kak. Iya, memang harus adik alami di waktu remaja, tapi harus juga adik menjadi bijak. Adik harus menjaga kesucian adik, harus menjaga perkataan, baik tingkah laku. Firman Tuhan mengatakan kepada kita harus menjaga itu supaya Tuhan bisa berdiam diri di dalam hati kita. Jadi janganlah menganggap diri kalian itu rendah. Oke adik-adik, dan saran kakak untuk kedepannya, janganlah kalian keseringan menggunakan gadget seperti adik Tessa tadi, keseringan menggunakan gadget jadi lupa. Janganlah ibaratkan kerjakanlah semua tugas-tugas terlebih dahulu baru menggunakan gadget. Oke dek, dan juga kepada adikku, janganlah cinta itu jadi patokan kepada dalam dirimu, tapi buatlah cinta itu menjadi patokan. Buatlah cinta itu menjadi dorongan untuk bermotivasi, jadi lebih pintar belajar, jadi lebih tekun akan orang tua, karena orang tua nggak akan pernah mengajarkan yang enggak kepada anaknya. Pasti dia akan mengajarkan anaknya itu tentang yang lebih baik. Oke, terima kasih. Inilah sekian video
dari kami, yaitu mengenai isu-isu permasalahan di kalangan remaja, di mana permasalahan di kalangan remaja itu banyak sekali. Makanya janganlah buat itu sebagai janganlah membuat itu sebagai pengacu. Aku kan masih remaja, jadi aku harus melakukan yang ini karena sewajarnya di kalangan remaja. Tapi ubahlah pemikiran itu supaya kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Shalom.